Bismillahirrahmanirrahim. Siap Bang Luga, gitu dong. Enggak. Yaudah jawablah siapa mamanya. Kurang ajar lama kali kau jawab. Begini, nanti itu Bang Luga. Demiot Luga, kalau nggak ngomong Demiot. Luga udah peling, Luga udah peling. Iya. Jawab. Ya, kenapa kami tidak melayani Luga kalau diskusi? Ya, memberikan kepada teman-teman Kristen kan sama-sama levelnya. Levelnya sama-sama kan? Kalau sama Islam jelas waras. Kalau orang yang sama-sama tidak waras ya itu cocok. Nah, inilah yang kadang-kadang bahasa-bahasa seperti inilah yang kadang-kadang gue pengen orang. Coba kau bilang, Bang Luga, saya udah nggak mampu jawab. Itu yang dilakukan Uniripa dengan Bang Juma. Udahlah, kita nggak usah lawan lagi Luga. Begini. Telepon, jangan. Saya tetap Bang Luga, akan tetapi tunduk kepada Luga sama sekali saya tidak mau. Karena saya konsisten sama ayat suci Al-Quran. Akan tetapi nggak mampu lagi menjawab. Saya tidak akan pernah konsisten sama ayat suci Al-Quran hanya karena ucapan Iya, saya. makanya betul. Anda kan begini loh. Kalau Anda misalnya berdebat memakai ayat suci Al-Quran Anda, justru perdebatan itu masih bisa berlanjut. Tetapi karena Anda masuk ranah Alkitab, maka Anda terjerat dengan tingkah laku Anda. Makanya ketika lo berdebat, menurut Al-Quran, Yesus mamanya cuma Maria, titik. Bang Luga, saya buktikan ya. Itu Tuhannya Bang Luga itu punya kelamin kan? Punya. Oh sudah selesai. Ya memang sudah. Siapa juga bilang yang belum, Dodong. Iya kan? Berarti memang cocoknya sama Kristen. Kan makanya saya bilang Anda dengan saya sudah tidak perlu berdebat lagi. Syukurnya Uniripa udah menyadari kita udah nggak bisa melawan Bang Luga dengan menyerang kitabnya. Kita itu cuma mau menerima apa nggak menerima juga ropopo. Tetapi jangan menyerang kekristenan dengan pakai Alkitab. Nanti ditanya siapa mamanya Yesus, jatuhnya nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab kan nanti kan disuruh pulang kasih ongkos. Udahlah pulanglah kau. Nggak ada manfaat kau di sini. Ditanya pun kau nggak bisa jawab. Udah selesai. Kenapa ya memang udah selesai. Kenapa saya katakan sudah selesai? Kalau saya begini. Ya Tuhannya Kristen punya kelamin. Istrinya punya kelamin. Suaminya punya kelamin. Ya sudah selesai. Betul, dan dasar ayatnya ada. Kejadian 1 ayat 27, Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Kecuali nggak ada dasar ayatnya, perdebatan masih bisa panjang. Tapi kalau ada dasar ayatnya, anak TK pun meneliti Kejadian 1 ayat 7, ayat itu menunjukkan Tuhan itu ada kelaminnya. Nah pertanyaannya, siapa biang kerok penghilangan kelamin Tuhan? Yaitu Tertulianus. Itulah induknya. Yang penting jangan dibawa-bawa ke Islam ya, sesama Kristen aja. Lo ngapain gue bawa ke Islam? Gue pakai bacaan Alkitab aja lo udah nggak bisa jawab. Lo kurang kerjaan aja lo. Ya udah, kamu rekrut gini. semua gini Bang Luga. Kamu rekrut semua Kristen yang ada di Indonesia, masukkan ke gereja King of apa ya namanya itu. Betul. Ya, kamu rekrut semua Kristen yang ada di Indonesia. Iya, tapi jangan lo bilang Luga kalah sama Islam, jangan. Kalau lo ngomong kayak gitu, ntar lo gue makan. Gue tanya lagi pertanyaan itu. Masalahnya begini. Iya, karena kan saya begini Bang Luga, ya. saya mengalah. Oke, saya mengalah. Ya, Kristen itu akan kalah. Sebentar ya. Sebentar. Kristen itu akan kalah ketika dia mulai menginjili orang pakai ayat Al-Quran kayak si Edis. Itu pasti kalah. Lu pasti kejar dia sampai ke Amerika. Karena kenapa? Perdebatannya itu nggak esensi. Misalnya nanya istri Muhammad, itu kan jadi nggak menjadi tidak akan ada ujungnya. Gitu loh. Tetapi kalau gua bilang siapa mama kandungnya Yesus, ya itu mau nggak mau kalah.
anak setan pun akan mengakui kalau lo yang kalah di situ. Jangankan manusia, dunia goib juga ngakuin, oh udah selesai nih, Luga ini tahu kelemahannya. Ibarat kata tuh kalau bermain tinju yang dipukul telurnya udah jatuh di tempat. Aja deh, tapi saya Ya udahlah, naikkanlah orang Kristen, takutnya lo meninggal pula di sini, jangan. Ayo teman-teman yang ada di bawah diposting ulang, teman-teman yang ada di bawah di dekat layar. Jadi tapi dengan satu syarat, orang Islam harus membantu saya menarik domba yang keluar dari kandang King of King, itu aja. Jadi domba-domba orang-orang Kristen yang di luar kandang King of King kalian bantu dong. Ayo aja cepet kalian masuk kandangnya Bang Luga aja, daripada kalian jadi kayak orang gila di luar. Di kandangnya Bang Luga kan ada susu, ada rumput, ya kan? Nah itu yang perlu kalian bantu, karena kan domba-domba ini kadang-kadang bandel. Nah puji Tuhan kan Bang Arif ini kan membantu saya mencari domba-domba gila untuk masuk kandang. Apa nanti tujuannya? Nanti dombanya mau saya peras, mau saya tarik-tarikin perpuluhan. Ini diibaratkan domba ya Bang Luga. Bang Luga. Berarti Iya betul. Ini diibaratkan domba, pendeta gembalanya. Iya betul. Berarti setiap minggu para gembala bahasanya itu ternak gembalanya. Memeras susu domba, susunya diambil, kulitnya dipotong. Jadi Tapi Allah tidak salah dalam Al-Quran itu Bang Luga. Saya kasih ayat dalam Al-Quran. Tuh kan menyerang lagi. Ternyata itu apa yang disampaikan Ulaika umul gafilun. Artikan sendirilah. Ya artinya nanti saya tanya siapa istri Allah. Ya ini punya. Bang Damai. Selamat siang Bang Damai. Ya, selamat siang. Islam Pak Kristen Bang Damai. Saya Islam. Tangganya Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang Damai? Hubung saya sudah dijambak dinaikkan oleh Bang Arif, ada yang ingin saya sampaikan sebentar. Mungkin kalau setelah menyampaikan sesuatu diturunkan tidak apa-apa, Bang. Iya, karena yang saya sampaikan Dabling itu suaranya Bang Damai. ya, Itu di komentar bawah bilang dabling suaranya. apakah masih dabling? Iya, saya sudah mute Bang Luga. Iya. Yang saya sampaikan adalah terkait diskusi beberapa tempo yang silam dengan Bang Luga Tambunan mengenai posisi Roh Kudus. Jadi karena di dalam hubungan tiga pribadi ini hanya Bapak dan Yesus yang memiliki status anak dan orang tua dan Bapak. Kemudian ketika saya pernah diskusi tanya kepada Bang Luga Tambunan, Roh Kudus ini anak kedua, apa bapak kedua, apa paman dalam status ini? Ternyata jawabannya adalah ibu. Itulah seingat saya yang pernah saya tanyakan kepada Bang Luga Tambunan. Ini Bang Luga, Nabi Luga itu kan, Bang Felix? Iya. Oh iya, betul. Karena gini Bang, karena di dalam beberapa kesempatan ini Roh Kudus kayaknya, mohon maaf ya, selalu apa ya, kalau saya melihat pertama gini, dia tidak memiliki status yang jelas, apakah dia anak kedua atau paman atau ayah atau bapak di dalam Alkitab. Ternyata Bang Luga dengan tegas menyampaikan, meskipun itu tidak tertulis, dia menyampaikan karena mungkin kasih. Dia mengatakan itu adalah ibu.
pertama. Yang kedua, Roh Kudus ini ketika Yesus menunjukkan kemesraan, Yesus tidak pernah menunjukkan kemesraannya dengan Roh Kudus yang dia aku dan Bapa satu gitu. Roh Kudus di mana gitu? Yesus apa melupakan atau sudah bagaimana gitu? Karena Roh Kudus ini selalu termarginalkan gitu loh, Bang. Pertama, dia tidak dapat status ketika menunjukkan kemesraan Yesus dan Bapaknya, aku dan Bapak satu. Seharusnya kan aku dan Bapak dan Roh Kudus gitu loh, Bang Luga. Jadi Yesus apa lupa Tritunggal gitu Yesus gitu. Kemudian Yesus di dalam beberapa kesempatan dia hanya minta-minta kepada Bapaknya gitu, ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak. Dia tidak pernah sesekali ya Roh Kudus gitu loh, Bang Luga. Nah, disinilah mungkin terhadap fakta-fakta yang mungkin perlu diteliti oleh Bang Luga Tambunan sebagai nabi orang Kristen. Ini kayaknya Bang Luga ini harus membuat gerakan yang power of the power, karena Bang Luga ini kayaknya sudah ingin menjunjung tinggi status Roh Kudus, di mana di Alkitab tidak ditemukan statusnya. Bang Luga berani mengatakan ibu gitu. Nah, ini perlu dikorek, ini perlu ditinjau ulang, Bang Luga. Apakah memang ada ceceran naskah yang tidak tertulis tentang Roh Kudus gitu. Nah, gitulah Bang Luga, karena Roh Kudus ini di dalam sejarah ataupun tertulis di Alkitab ini selalu dianaktirikan lah, kalau semacam istilah dalam tanda kutip. Ya begitulah Bang yang ingin saya sampaikan, mumpung ada Bang Luga di sini dan semua, dan mumpung saya dijambak-jambak. Karena iblis itu tahu peran wanita itu sangat penting dalam kehidupan seorang laki-laki. Makanya yang pertama dijatuhkan di Taman Eden itu adalah perempuan, yaitu Hawa. Hawa lah yang jatuh dalam dosa. Ya. Jadi Hawa ini posisinya sangat penting karena dia adalah penolak seorang laki-laki. Nah, bagaimana caranya? Apakah Yesus pernah melibatkan Roh Kudus dalam kehidupannya? Jelas. Di Lukas 4, Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku dan untuk membebaskan para tawanan. Jadi Yesus mengakui bahwa kuasa yang dilakukan oleh Yesus untuk membuat mujizat itu bukan kuasanya Bapa, tetapi kuasanya Roh Tuhan. Yesus memang meminta izin kepada Bapa, tetapi kuasa yang bekerja di dalam diri Yesus itu bukan Bapa, tapi Roh Tuhan. Roh Tuhan ini tidak lain daripada Roh Kudus atau Roh Allah. Di Matius 12 ayat 28, ketika Yesus mengusir setan, Yesus berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Yesus juga berbicara tentang Roh Kudus, bahwa Bapa akan mengutus seorang penghibur, penolong yang lain. Dikatakan, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Dia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus, Bapa ini kan kerjanya kan cuma berfirman. Nah, sementara Roh Kudus bukan berfirman, tapi menuntun, mengarahkan, memeluk kita, menggeser kita, mendorong kita untuk berjalan di jalan kebenaran. Jadi sebenarnya Yesus sendiri tidak pernah menganggap remeh Roh Kudus. Yesus sendiri berkata, barang siapa menghujat anak manusia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Jelas Yesus sangat meninggikan Roh Kudus. Apakah Yesus meninggikan Maria? Tidak. Kenapa? Karena Maria itu ciptaannya Yesus. Makanya saya sangat salah kalau saya bilang apakah Maria ibunya Yesus. Yang lebih tepatnya adalah Maria itu adalah ciptaan dari Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus tidak pernah menerima kuasa dari Maria. Tidak, ketika Yesus mati, apakah Maria bisa membangkitkan Yesus? Tidak. Maria tidak lebih hanya ciptaan biasa yang tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta, apakah Maria memberikan kuasa kepada Yesus? Tidak. Jadi Bunda Maria yang di dalam gereja Katolik itu bukan ibunya Yesus, itu adalah Maria Marguela. Jadi karena Maria Marguela pengen jadi istrinya Bapa di surga, dialah menyamar jadi Bunda Maria, mengangkat Bunda Maria jadi ibu segala bangsa, jadi biang kerok
Kalian ngerti nggak biang kerok? Jawab dulu, ngerti nggak arti biang kerok? Ngerti kan? Nah, jadi Maria Marguela adalah jenderal nomor 3. Jenderal nomor 2 adalah Rosa, yaitu naga yang ada di dalam laut. Nah, jenderal nomor 3 adalah Maria Marguela. Nah, Maria Marguela inilah yang kalau di dalam orang Yunani disebut Dewa Hermes dan Dewa Horus, yaitu Tuhan Ibu dan Tuhan Anak. Nah, itulah yang diadopsi oleh Gereja Katolik. Jadi sebenarnya ketika Bunda Maria angkat menjadi bundanya Yesus, itu adalah perbuatan dari si Maria Marguela, yaitu ketua setan perempuan di Samudra Pasifik. Dialah grand design dari penghilangan kelamin Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dibikin gender, Roh Kudus dibikin. Mereka tidak akan mengatakan Roh Kudus bukan Tuhan, nanti terlalu ketahuan penyesatan itu. Namanya ini juga udah setan tingkat penipu tingkat wahid, ya. Nah, makanya dibikinlah Yesus itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi predikat ibunya yang dihilangkan. Inilah yang disebut induk dari segala penyesatan. Ini bukan anak, bukan cucu, ini induk. Ini bosnya. Paham nggak? Bos tingkat penipuan terbesar itu adalah penghilangan predikat Roh Kudus sebagai ibu. Kalau misalnya Roh Kudus bukan Tuhan, itu masih di bawahnya. Itu masih ketahuan kan, oh belum mau ketahuan mau main gitu kan. Tapi kalau Roh Kudus dihilangkan jadi ibu, dihilangkan gendernya, inilah yang disebut induk dari penyesatan. Makanya induk dari penyesatan itu penghilangan Roh Kudus sebagai bergender. Itulah yang diadopsi oleh Katolik dan Protestan. Makanya Protestan dan Katolik yang diwakili oleh Edis dan Sopiatul dan Bom-Bom itu marah-marah kepada saya, karena sesungguhnya yang ada di dalam diri Bom-Bom, Edis, yaitu sebenarnya bukan Roh Kudus, tapi jenderal nomor 3-nya Lucifer, yaitu Maria Marguela. Itulah ketua hantu, ketua setan lautan Pasifik, yaitu setan perempuan. Silakan dibantah. Iya. Iya, ini menarik, obrolan dengan Bang Luga Tambunan sangat menarik. Yang pertama yang ingin mungkin saya tanggapi adalah pengakuan Yesus, Roh Allah ada padaku, yang kata Bang Luga itu adalah Roh Kudus. Kalau memang ini faktanya demikian, sesuai pengakuan Yesus, seharusnya yang bersatu dengan Yesus itu Roh Kudus, bukan Bapak kan. Bapak kan di luar Yesus. Kalau Roh Kudus di dalam sudah bersatu dengan Yesus. Tapi kenapa Yesus di dalam kesempatan mengatakan aku dan Bapak satu, gitu. Tidak begini mengatakan loh, aku dan Roh Kudus satu, padahal faktanya kata Bang Luga, yang ada pada diri Yesus itu Roh Kudus, bukan Bapak. Kata Bang Luga, Roh Kudus bukan Bapak. Saya ulangi ya, yang ada pada Yesus itu kan Roh Kudus, bukan Bapak. Tetapi kenapa dalam suatu kesempatan Yesus apa ya? Kayaknya melupakan lah. Yang bersatu dilupakan, yang tidak bersatu dimesrakan kan. Jadi begini loh, Bang. Iya. Allah Bapa itu adalah ayah kandung. Iya. Roh Kudus adalah ibu kandung. Iya, yang paham namanya itu, bersatu. Artinya gini loh, namanya ayah dan ibu itu harus ada sperma dan telur baru ada anak. Jadi ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, itu artinya bahwa DNA bapaknya ada di dalam dirinya. Sama seperti saya, mama saya itu Margatan, bapak saya Tambunan. Saya ini blasteran antara Tambunan dengan Cina. Jadi dua-duanya darahnya ada di dalam diri saya. Duga itu blasteran, mama Cina, bapak Batak. Jadi di dalam darah saya ini ada darah Chinese, di dalam darah saya juga ada darah Batak. Jadi sama seperti Yesus, di dalam diri Yesus ada darah bapaknya, di dalam tubuh Yesus juga ada darah ibunya, yaitu Roh Kudus. Cintang damai. Ya, sudah ada teman Kristen ini. Silakan Bang Luga. Ada Bang Roma ini. Roma sama Bang Luga, Bang Damainya. Oh, ini udah saya tempeleng kemarin, jadi nggak usah diulang-ulang. Jadi si Bang Damai aja dulu. Ya, karena pertanyaan Bang Damai lebih berbobot.
Iya, Kalau gini si Bang Roma Luga. kan kayak orang gila. Oleh karena kata Bang Luga itu adalah seperti itu, kenapa Yesus ini tidak mengikut sertakan Roh Kudus? Seharusnya kan gini, aku dan Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Kok dia di dalam Ya. menyatakan kesatuannya itu dia melupakan Roh Kudus, dia Jadi menyingkirkan Roh begini Kudus bang, Yesus ini. jadi begini bang. Apa dia lupa? Alasannya Jadi itu menurut Bang Luka apa Yesus lupa? Apa memang dia sudah tidak Jadi begini, Bang. ada masalah dengan Roh Kudus gitu ya? Silakan. Jadi begini, Yesus pernah juga mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia bikin di satu ayat. Tetapi begini, Yesus itu tidak perlu mengobral ke bahwa Yesus, bahwa Bapa adalah orang tuanya. Dia nggak perlu mengobral. Karena kenapa? Kalau nanti diobral udah nggak seru. Nanti semua manusia gampang masuk surga. Jadi Tuhan itu membuat seperti ujian. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu juga harus ada ujiannya. Jadi kudu bikin riset, kudu nyari-nyari. Yang dimana sebenarnya itu tersembunyi di ayat-ayat itu, jadi sifatnya tersembunyi. Nah, bagi manusia-manusia pemalas itu nggak akan pernah dapat sampai mampus. Biarkan dia mati masuk neraka. Kalau bagi yang manusia pemalas. Nah, kalau saya ini kan orang rajin. Saya cari, saya cocokin, saya sambung. Pas disambung kok kayaknya pengarahnya ke sini. Ditambahin lagi satu ayat, loh kok makin jelas. Ditambahin lagi, loh kayaknya begini. Itulah yang namanya riset. Riset itu adalah hasil dari galian-galian yang digabungkan menjadi sesuatu hal yang besar. Nah, memang tidak akan Anda temukan bahwa kedua orang tuanya adalah Bapa dan Roh Kudus. Itu tidak akan pernah ada ayat seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan maunya kita ini mikir. Tuhan nggak mau kita kayak anak SD yang kudu disuapin mamanya, kudu didikte ini Budi, INI ini, BUDI Budi. Nggak begitu cara Tuhan mengajar manusia. Jadi dia menyelipkan. Sama seperti main petak umpet ya. Nanti saya tanam di sini ada duit, kalian cari. Nah, Tuhan tuh maunya begitu. Enggak duit, nih kau makan duit, kau beli lontong, kau beli kue. Bukan begitu. Tuhan paling kasih ujian. Saya sembunyiin duit di jarak 1 kilometer, kalian cari. Gitu kan, kalau di pramuka kan ada namanya mencari jejak. Jadi kalau misalnya kakak pembinanya, kami sudah membuat akan ada telur. Kalian cari sampai dapat. Ada 20 telur di jarak 1 kilometer ini. Kalian cari. Jadi kita disuruh kerja. Bukannya, nih makan telur, dilempar telur ke muncungnya, buka mulut kau, dimasukkan telurnya ke mulutmu. Enggak begitu cara Tuhan bekerja. Kenapa Tuhan membuat suatu ujian? Supaya otak kita ini berkembang. Supaya otak kita ini dilatih. Tuhan itu melatih otak kita berpikir. Kenapa? Karena Tuhan itu sang pemikir. Kalau dia nggak berpikir, alam semesta ini nggak jadi. Nah, Tuhan mau kita itu berpikir. Jangan kayak anak TK. Nggak ada kok tertulis nyerah. Nggak ada kok tertulis nyerah. Nah, orang-orang kayak begitu akan dibunuh Tuhan di neraka. Karena tidak mau berpikir. Karena Tuhan tuh paling anti sama manusia pemalas dan manusia yang nggak mau kerja. Ngerti? Jadi kita harus riset, cari, ya. Ketika kita belajar juga kan disuruh oleh guru kita. Coba Luga Tambunan, tadi saya menjelaskan tentang sejarah. Coba kamu maju ke depan. Coba kamu jelaskan ke depan. Oh begini, si Ucok kawin, main gebuk-gebukan, bukan begini. Pinter kamu nangkap. Coba Udin, kamu maju ke depan. Jelasin tadi apa yang saya jelaskan. Kamu nangkap gak? Kamu ngobrol mulu kau kerjaan kau. Jadi begitu. Jadi Tuhan itu tidak akan membuka ayat-ayatnya secara vulgar. Kalau secara vulgar apa gunanya otak? Mending gak usah diciptain otak. Bikin aja otak kau jadi otak kosong. Ngerti nggak? Paham nggak? Jadi lu kudu nyari. Ya nggak mau nyari ya nggak dapat apa-apa. Dapatnya cuma tempe doang jadinya. Padahal di situ ada banyak kekayaan yang tersingkap di dalam Alkitab itu. Makanya Tuhan bilang,
Kerajaan Allah sama seperti seseorang yang menemukan harta karun, lalu ia menjual hartanya, lalu membeli tanah itu. Setelah dia membeli tanah itu, dia bersukacita lah karena di dalamnya ada harta karun. Jadi harus ada yang harga yang harus dibayar. Jual hartanya. Emang gampang jual harta. Nah begitu juga mencari Alkitab. Enggak, tapi kan nggak ada Roh Kudus Ibu. Ya kalau ada Roh Kudus Ibu, otak lu diambil sama Tuhan, nggak ada gunanya lagi lo mikir, berarti blow on kata Tuhan gitu. Silakan. Iya, tes. Gimana? Apa bisa dilanjut Bang Fedik apa? Ya, silakan. Oh ya gini. Yang pertama, bahwa Yesus sudah kadung menunjukkan kemesraannya dengan Bapaknya, meskipun dia tidak menyebutkan kemesraannya dengan ada kok, Yesus bilang Roh Tuhan ada padaku. Iya, aku sudah. Yang kedua gini Bang Luga, apakah orang Kristen itu bisa pilih-pilih doa gitu? Misalnya gini, hari sekarang doanya kepada Roh Kudus, besok doanya kepada Roh Kudus, lusa doanya kepada Roh Kudus, kepada Bapa. Artinya bebas pilih-pilih lah. Atau ketika mereka ditanya siapa Tuhan Kristen, maka apakah jawabannya bisa mengatakan Yesus, ada yang mengatakan Bapa, ada yang mengatakan Roh Kudus, apa itu semua benar atau harus lengkap? Atau harus lengkap. Ketika orang Kristen ditanya siapa Tuhan, siapa Tuhan Bapa dan Roh Kudus. Kan begini, Bang. Gimana? Bang, ketika Anda bertemu dengan Gibran, itu udah pasti link dengan Jokowi. Ketika Anda ketemu dengan Gibran, itu udah pasti link dengan Ibu Iriana. Iya, maksud saya gini. Tetapi siapakah di antara ketiga ini yang pantas mendengar doa? Tentu Allah Bapa. Karena kenapa? Yang memutuskan doa itu dijawab atau tidak, itu bukan Roh Kudus, bukan Yesus. Yang menentukan doa itu dijawab, keputusannya itu dari kepala keluarga. Makanya di dalam keluarga itu ada namanya kepala keluarga. Maksud saya yaitu Allah Bapa. Kan suaminya kan Bapa. Yang memimpin dalam satu keluarga apakah istri atau suami? Kan suami. Ya, kalau gitu ketika ada orang Kristen doa kepada Yesus salah berarti Bang Luga, doa kepada anaknya. Salah. Jadi begini, orang Kristen mau doa kepada Yesus juga sebenarnya tidak salah, karena mungkin hanya pengucapannya saja, Tuhan Yesus tolong. Tetapi kan itu kan sebenarnya sudah melibatkan Bapa. Karena Yesus berkata, berdoalah kepada Bapa di dalam namaku. Jadi berdoa kepada Bapa yang kerangka yang benar adalah berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Jadi karena Bapa dan Yesus itu adalah satu kesatuan. Kalau doanya kepada Roh Kudus bisa. Hanya ngobrol dengan Roh Kudus bisa, tapi kalau berdoa tidak. Keputusan tidak dijawab. Apakah berdosa, apakah tidak gitu? Apakah salah apa tidak? Nggak bisa, karena gini, yang memutuskan itu tetap Allah Bapa. Jadi Roh Kudus minta dong kue misalnya gitu kan. Iya. Ya nggak bisa. Yang menentukan kalau ke Yesus kok kue bisa Bang Luga? Tadi ditanyakan kalau Yesus bisa. Kalau ke ibunya tidak bisa. Ini kok bisa? Begini, ke anak bisa, ke ibu tidak bisa. Ini gimana ini? Yesus berkata tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sebenarnya semua doa orang Kristen itu ditujukan kepada Bapa. Tapi karena namanya orang saking semangatnya kan Tuhan Yesus tolong. Tuhan kan tahu hati manusia. Jadi artinya doanya orang Kristen itu adalah doa kepada Bapa. Kalau melalui Roh Kudus berarti salah. Tujuan bukan melalui Roh Kudus, jadi melalui Tuhan Yesus. Dan sama-sama Tuhan, Bang Luga kan gini, Bang Luga ini. Tuhannya orang Kristen itu kan beragam. Ada Bapa, ada Ibu, Roh Kudus, ada Anak, Nah, Tuhan yang tiga pribadi ini apakah memiliki job yang sama atau job yang jobnya berbeda? Sama seperti keluarga, saya bilang. Yang menentukan keputusan di dalam rumah tangga itu kan tentunya ayahnya, bukan ibunya, bukan anak. Tetapi kan ketika ada orang yang ngotot dari cintanya kepada Roh Kudus, dia selalu meminta kepada Roh Kudus, apakah itu berdosa atau tidak? Itu saja, Bang. Nggak bisa. Kenapa nggak akan ada jawaban. Ini yang membuat kepada error Yesus ini, juga.
Kamu kadang-kadang ngomong terus deh. Artinya kamu ngomong, jawab sendiri, ngomong, kamu framing sendiri, baru kamu turun. Bukan framing, Bang Luga. Kamu diam kan dulu. jawab, Dari kalau tadi saya kepada ngomong, kamu Yesus, ngomong oke, terus. oke. Lama-lama aku lempar juga handphone ini. Kalau aku lagi ngomong, kamu jangan ngomong terus. Oh iya, lanjut. Oke, bicara bentar ya, Bang Luga gini. Kalau Saya ada Yesus. Yesus itu enggak apa-apa. Tapi kalau Saya doanya tidak pernah ngomong begitu. Gimana? Saya tidak pernah ngomong gitu. Kamu udah framing. Kamu udah Oh iya, framing ini. Iya, lanjut. Betul. Saya kan bilang berdoa itu kepada Bapa di dalam nama Yesus. Jadi tujuannya itu tetap Bapa. Tapi orang Kristen kadang-kadang orang Kristen Roh Kudus gimana? nggak bisa, harus di dalam nama Yesus. Nah, ini yang menjadi ini mengganjal. Kalau dalam nama Yesus bisa, kenapa kalau dalam nama Roh Kudus nggak bisa ke ibunya gitu loh? Loh, karena tujuan terakhir itu kan orang tuanya. Ya anaknya dulu dong. Kan Roh Kudus kan ibunya. Jadi Roh Kudus sekali lagi ini di anak tirikan, di sini termarginalkan. Kalau dalam nama Yesus bisa, kalau dalam nama Roh Kudus bisa, lagi-lagi kalah poin Roh Kudus. Sekarang kamu lama-lama saya turunin loh, benar loh ya. Kamu orangnya framing terus. Oke, sekarang saya bicara ya. Kalau gitu kan kalah. Sekali lagi lo ngomong gue turunin. Kan saya udah bilang tujuan terakhir itu adalah Bapa dan Roh Kudus. Jadi tidak boleh orang masuk kepada Roh Kudus. Menyentuh Roh Kudus tuh mati hukumnya. Menyentuh Bapa tuh mati tanpa nama Yesus. Misalnya kamu bilang, saya mau penuh Roh Kudus, tapi tanpa dalam Yesus kamu hukumnya dibakar. Makanya tidak boleh ada orang menyentuh Roh Kudus, tidak boleh ada orang menyentuh orang tuanya Yesus tanpa melalui anaknya. Makanya harus di dalam nama Yesus. Karena kalau orang menyentuh Roh Kudus, itu langsung dihukumannya dibunuh. Diinjak langsung kepalanya. Bang Luga, Udah, cukup. Tolong kasih gue moderator biar gue turunin nih anak satu nih. Kepala batu kau. Udah diajar. Udah kamu turun aja, diam aja lah. Udah. Iya. Kamu ulang-ulang lagi pertanyaan. Wah. Nggak, gini. Lu kira orang nggak capek ngomong apa? Ya, santai dikit. Kamu ulang-ulang lagi pertanyaan. Apa kabar Nabi Luga? Maksudnya gini. Iya. Ini yang mengganjal pikiran saya gini. Ini kan babnya doa. Roh Kudus, Bapak, Yesus ini. Izin sapa tamu dulu nih, Bang. Kesukaan besar. Iya. Selamat siang. Ulang-ulang jauh. Selamat siang Nabi Luga. Iya. Ini kesukaan besar ini Kristen apa Islam? Aduh Nabi Luga, udah lupa saya ya. Iya. Shalom. Monitor Bang Romi. Shalom ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Nabi Luga ini memang betul-betul oten Nabi Luga ini. Emang mantap. Nabi Luga itu Ini Romi ini Kristen apa Islam, Romi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kok belum memfollow akun hostnya? Kirain Kristen. Di follow dulu akun hostnya, akun yang buka komat. Yang kemarin saya follow, oh bukan akun yang ini atau akun yang lain. Ada berapa akunnya? Di follow dulu. Kirain Kristen teman-temannya, kalau nggak follow, saya kira Kristen itu. Iya. Kemarin saya follow akun yang satunya kali. Iya, yang kemarin itu cadangan, ini akun besar ini masalahnya. Tolong di follow. Ini memang mantap Nabi Luga, ini memang oten betul Nabi Luga. Iya Nabi Luga, Nabi Luga, boleh saya lanjut. tanya Nabi Luga? Silakan. Oke, Nabi Luga dari danau mana ya? Karismatik. Sekarang saya sudah buka sinode gereja Raja Segala Raja. Di mana itu tepatnya Pak? Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara ya. Jadi Pak Luga ini Sumatera ya? Iya. Oke. Cabangnya di seluruh dunia. Rencana.
baru rencana ya. Ya proses lah, kan kita kan mau buka gereja di Kalimantan, di Papua, di India, di Cina. Bang Musafir, Oke, keliru multi apa gimana? siapa dulu? Saya Ahi tanya Musafir. dulu ya, Nabi Luga. Oh naik kasih Musafir. Ya, ya lah. Menurut Nabi Luga. Assalamualaikum. Tritunggal dan Oneness mana yang benar? Yang benar adalah Luga masih ingat Musafir ya? nanti kau dulu, orang nanya, kau sopan dulu. Pak, kan kita kan Iya, itu menurut lah kau. mau Iya, diam dulu, mentadbiskan diam dulu. kenabian kita. Agamanya apa Tolong Bang suruh dia Musafir? dulu. Iya, saya kan kemarin sudah dapat penglihatan juga mau menabiskan. Tapi siapa yang urapi saya jadi nabi dulu ini? Kan saya sudah daftarkan untuk diakreditasi, terus divisitasi semua. Tolong Tinggal dong, gue dikasih moderator dong diurapi. kayak gini, gue capek loh, gue ngurus kayak gini. Ya silakan ya, Moderator, kesukaan besar dulu, kesukaan besar. Biar kayak gini nggak capek gue. Dengan ya Bang Luga. Ya, lanjut. Tritunggal dan Oneness mana yang benar? Yang benar adalah Tritunggal Titanium, karena Tritunggal ini ada dua, satu Tritunggal Titanium dan satu lagi Tritunggal Udin Petot. Nah, kau tinggalkan Tritunggal Udin Petot yang mengatakan Bapa, Anak dan Roh Kudus sehakikat. Yang benar adalah Tritunggal Titanium, Bapa, Ibu, Roh Kudus Ibu, Yesus Anak. Itulah Tritunggal yang benar. Tapi Satu kalau keluarga kau ya Luga ya. Tiga percaya pribadi satu Tritunggal, keluarga ya kan? iya, bukan Tritunggal Tiga Udin pribadi, satu Petot. keluarga. Iya, kalau Tertullianus itu Tritunggal Udin Petot, menghilangkan gendernya Roh Kudus. Itulah Tritunggal kurang ajar namanya. Tritunggal Dajjal. Menurut Bang Menghilang- Luga, kudus itu apa gendernya? Mamanya Yesus. Mamanya Yesus. Itu mama yang seluruh yang hidup. Oke. Mama Roh. Lalu Iya. Luga ini Tritunggal ya, host ya. ini Ya, siapa Tritunggal ini? Titanium. Tritunggal Titanium. Kalau Udin Tetot ini siapa ini? Kalau Tritunggal Tritunggalnya? Udin Petot itu contoh seperti si Edi, Sopiatul, Christian Prince, Justin, itu Tritunggal Udin Petot. Bom juga Tritunggal Udin Petot. Di mana itu? Udin Tetot, Bang? Tritunggal Udin Petot itu dia menghilangkan gender Roh Kudus sebagai perempuan. Jadi Roh Kudus itu katanya tidak berkelamin. Nah, makanya saya labeli Tritunggal ini adalah Tritunggal Udin Petot, Tritunggal paling terkutuk di alam semesta. Itu adalah sponsornya adalah Maria Marguela, jenderal nomor 3-nya Lucifer yang bekerja di dalam Tertullianus dan Gereja Katolik. Oh, kalau Titanium, Kalau Titanium kan Roh Kudus mama, Roh Kudus ibu kandungnya Yesus, istrinya Bapa, itu yang benar. mana itu, Bang? Hah? Dasarnya Kejadian 1 ayat 27, Allah menjadikan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi laki-laki dan perempuan itu gambarnya Tuhan, berarti Tuhan di surga itu suami istri. Masuk Bang Luga ya? Roh Kudus. Ya. Ya. Luga ini jadi Roh Kudus. Kok Luga jadi Roh Kudus sih? Roh Kudus itu mamanya Yesus. Kok jadi Roh Kudus? Mamanya Yesus sama prinsipnya. Ganti siapa Mamanya sekarang? Yesus ya, Roh Kudus mamanya. Kok Iya, sudah sekarang ada? ganti siapa berarti, Bang? Nggak ada diganti, nggak perlu diganti, blow on. Loh, terus mamanya Yesus kan sudah nggak ada, Bang. Turun kau, nanti ku turunkan kau kalau kau bercanda-bercanda di sini. Jangan Kurang ajar lah, banget sih. Lah, Bang Luga Lah, ini. adminnya Bang Luga, bukan. saya bertanya. Iya kan, host? Saya Kau nggak tahu ini tadi yang Titanium ini bercanda-bercanda dari sini, Sir. mana. Saya nggak tahu ini. Siapa yang bercanda? Iya, Saya ini bertanya. adalah rasul. Kristen. Makanya saya bertanya, Bunda Ya, tolong dong, saya, mamanya tolong. Yesus di mana sekarang? Gini. Bang? Agamamu apa dulu? Agamamu apa? Aku mencari kebenaran, Bang Arif. Yo enggak lah. Agamamu apa di KTP? Kalau di KTP ya, Bang, Kristen.
Ya sudah Kristen aja lah. Ya udah saya itu. saya Aku kan bilang, mencari makanya kebenaran ini sama Bang Luga. Silakan Iya. pertanyaannya Luga. Makanya kan saya bilang Tritunggal ini dibagi menjadi dua. Satu Tritunggal Titanium, kedua Tritunggal Udin Petot. Nah, kamu mau pilih mana? Kalau Tritunggal Titanium, Roh Kudus Mama. Nah, Kalau makanya Tritunggal aku cari kebenaran kalau titanium itu Roh Kudus Mama kan, mamanya Yesus, Betul. Bang. Nah, mamanya Ya, Yesus kan sekarang sudah nggak ada. Diganti Siapa yang siapa, bilang? Bang? Mamanya Yesus kok Kan sekarang sudah meninggal. nggak ada? Siapa mamanya Yesus? Lah siapa ya mamanya Yesus? Ayo. Mamanya Yesus Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah meninggal. Ah, keliru, mamanya Yesus kan Maria. Mamanya Yesus bukan Maria. Siapa? Maria kan Ayo. ciptaannya Yesus. Kenapa Ayo. dia jadi mamanya? Lah, abang tadi bilang mamanya Yesus. Mamanya Yesus itu siapa, Bang, namanya? Oke, sekarang kamu diam. Oke. Maria itu yang Maria benar nggak kalau Maria itu ciptaannya Yesus? Benar nggak? Loh, katanya Benar nggak? mamanya Yesus. Ini kita bukan bahas ciptaan, Bang. Mamanya Yesus siapa? Saya nanya kamu. Kalau kamu nggak bisa saya tanya, saya turunin loh kamu. Tolong ini jurus Arif, ini Arif. kick ini. Sebentar. Iya, Arif tolong gue dijadiin moderator karena ini kan sesi Kristen. Jadi gue perlu jadi moderator. Gue juga capek kalau ngeladenin manusia kayak begini. Oke, tapi jangan asal nurunin lah, Luga. Nggak ada Kristennya Iya, nanti. iya. Nggak ada Kristennya nanti. Enggak, kalau misalnya memang dia masih menjawab dengan baik-baik tidak akan saya turunin. Tapi kalau dia udah ngulang-ulang, Luga, saya mau tanya Luga, di mana dari Kejadian sampai Wahyu tertulis Roh Kudus itu Mama? Iya, Oke. Ada. Kejadian 1:27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan Loh, Bunda menurut Maria, gambarnya. maksudnya Marianya itu Roh Kudus. Kita, Di mana, Bang Luga. Luga? Kau memang Yang ngomong satu Bukan orang ya. perempuan. Yang ngomong satu orang ya. Kalau ngotot gue turunin ya. Coba gue tes dulu. Ini udah gue moderator saya belum? buka. Ini kenapa menjadi moderator ini? Aduh, Luga yang jadi Tuhan ini di sini Bang Arif. Bang Luga jadi nabi aja. Sekarang saya tanya ya. Apakah Maria ciptaannya Yesus? Jawab. Tuh, kita nggak pernah mendengar, bahkan di Alkitab tidak ada data bahwa Yesus menciptakan Maria. Di mana? Bang Loh, Luga. katanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Astaga. Yesus Tuhan pencipta bukan? Abang Luga tahu nggak? Yang sang pencipta, Abang Luga sudah belajar bahasa Indonesia nggak? Sang pencipta Enggak, itu yang Tuhan. Loh, Bang Luga udah Yesus, keliru. Tuhan itu bukan sang pencipta, sang maha kuasa, Bang Luga. Aduh, gimana Bang Luga? Enggak, saya tanya, Yesus itu Tuhan pencipta bukan? Aduh, itu aja udah keliru. Kamu belajar bahasa Indonesia dulu. Coba Oke. buka KBBI. Sekarang Buka saya KBBI. tanya, Tuhan itu sang pencipta atau sang maha kuasa? Enggak, kau muter-muter. Sang pencipta itu Allah. Gimana sih kau itu Luga? Belajar dulu bahasa Kenapa gue jadi Indonesia. moderator sih? Aduh, pakai jurus kick ini. Di sini Tuhan ya Bang Arif, bukan Iya, Bang turunin Luga. dulu. Bang Luga itu nabi. Ini debat kusir ini masalahnya. Luga. Tanya, oke, sekarang sih kesukaan saya Jawab tanya. dulu pertanyaan saya, di mana Maria. Roh Kudus itu mana? Iya, Maria itu ciptanya, enggak, saya tanya, Maria itu ciptanya Yesus bukan? Di mana datanya? Di mana itu diciptakan Di mana oleh datanya? Yesus? Nggak ada. Dan Yesus. Yesus itu Tuhan bukan? Yesus itu Tuhan. Tuhan pencipta bukan? Tuhan pencipta bukan? Yesus itu Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Iya, dia Makanya pencipta disebut manusia bukan? Tuhan. Iya, pencipta manusia bukan? Yang pencipta manusia itu Bapa. Oh, sesat ini anak satu. Kau yang sisir kau mengajar kau. Iya, gila. Katanya yang Bapak, berarti Yesus ciptaan gitu.
Yesus ciptaan bukan? Menurut Bang Luga Yesus itu siapa? Lah kalau Yesus bukan pencipta berarti dia ciptaan. Tolol, kau pun kau kelewatan. Bang Luga keliru. Yesus itu maha kuasa. Udah. Allah itu sang pencipta. Sebentar. Jadi memang manusia udah setelah ini yang disebut dengan Tritunggal Udin Petot. Tolong Bang Arif, Bang Luga, coba belajar bahasa Indonesia dulu, Bang Luga. Sebentar. Bang Arif ini udah jelas. Jadi dua orang ini adalah penganut agama Tritunggal Udin Petot. Nah, Tritunggal Udin Petot Mulai ini perlu diangkat. Nabi Luga ini Lalu ditanya Maria ciptanya Yesus bukan? Di Yesus mana pencipta datanya? bukan. Datanya nggak ada itu Yesus Kalau menurut kamu Bang, Coba dengan Panada ini, Panada. Ketawa Luga. Silakan Panada. Turunin nih anak dua. Kita aja kau Ya, istirahat dulu. Jurus Panada kikau. dulu. Ini Panada dulu, yuk Panada. Turun kau. Dulu, yuk Panada. Makin Di sini Bang berkembang aja Arif nih jadi Tuhan, Nabi Luga jadi Nabi aja. Sebelum dilanjut gila-gilaan, ya sabar dulu sebelum dilanjut gila-gilaan. Teman-teman yang ada di bawah 262 mata yang memandang, di follow akun saya dulu ya teman-teman ya. Yang ada di bawah yang belum follow akun saya dengan akun host dengan Bang Aji Inrah di atas, silahkan di follow dulu ya teman-teman ya, supaya kita bisa menghadap. Silahkan lanjut. Gimana nih perkembangan? Luga gak bisa jawab, Nabi Luga. Luga ketawa. Anjir, masa Yesus nyiptain Maria itu ciptaan Yesus, blow on. Di mana itu datanya? Allah yang menciptakan Maria. Sebentar. Maria itu kan manusia biasa, Yesus Tuhan. Masa Tuhan mamanya manusia? Otak lo ada gimana? Udin Petot. Datanya Allah, bukan Tuhan Yesus yang menciptakan. Jadi Udin Allah kok bawa Petot. nama Tuhan? Kok bawa Tuhannya Islam loh? juga kamu lihat itu Yesus yang menciptakan atau Allah yang menciptakan? Yang menciptakan manusia itu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kau bilang Maria bukan ciptaannya Yesus. Kalau Maria bukan ciptaannya Yesus, berarti Yesusnya bukan Tuhan. Blow on. Kita harus memilah-milahkan. Memilah-milah pala kau. Pala kau. Di mana datanya? Yesus menciptakan Maria. Tot lo biluga. Iya, namanya Tuhan yang menciptakan manusia lah. Maria itu dikandung, bukan diciptakan. Ada yang melahirkan Maria dan menciptakan manusia. Ada Iya, itu Allah bukan Tuhan. Udin Tetot. Maria tidak pernah diciptakan. Maria itu dikandung. Ngerti nggak lu? Maria itu dikandung. Ngerti nggak lu? Sebentar. Jadi Nabi memang Luga ini kita sejak harus kapan jadi ini. nabi? Sejak kapan Nabi Luga Nggak perlu jadi kau tahu, nabi kau sebagai cuma nabi? tuding Petot ya. Udah lama, Berarti bro. bukan Nabi Luga ini, Udin Tetot ini. Jadi oke, saya bicara dulu ya, kalian diam dulu ya. Jadi gini, kenapa saya bilang Tritunggal Udin Petot? Satu, ciptaannya dijadiin mamanya. Anjir, di mana itu Tuhan Yesus menciptakan Maria? Masa? Jadi gini, rumusan Tritunggal Udin Petot itu apanya? Rumusannya begini. Maria kalau Ciptaan jadikan Roh jadi Kudus mama. nggak bisa itu. Ciptaan jadi mama. Sesat ini, Pantesan aja Udin Islam Tetot ini. Dasar begini. Nabi Luga. Pantesan aja orang Islam bilang begini.
ternyata anakku Tuhanku. Tuh kan, sebenarnya itu yang benar itu mama kandung Yesus itu Roh Kudus, bukannya si Maria. Kalau Roh Kudus tidak pernah diciptakan. Kalau Maria kan manusia keturunan Adam yang berdosa, udah berdosa ciptaan lagi. Masa ciptaan disuruh jadi mamanya orang tuanya Tuhan? Terus kalau Maria mamanya kapan Allah Bapa menikah dengan kapan Allah Bapa menikah dengan Maria? Jawab dulu. Manusia petot. Woi. Bang, Nabi Luga abal-abal. Abang coba baca di Matius, jelas. Itu pertama kali Yesus lahir, yang menyembah Yesus itu adalah 3 orang majus dari bangsa Arab bersama dengan Bunda Maria yang bertekuk lutut menyembah Yesus waktu kecil. Itu orang 4 itu, Bang, pertama kali. Ada Yesus tamat ciptaan dijadikan mamanya, ciptaannya Yesus dijadikan Nabi mamanya. Luga ada kerasukan ini. Itulah ajaran Tritunggal Udin Petot, dijadikan Nabi Luga udah kerasukan jin korin ini. Dibikinlah patungnya si Maria, sebab Protestan adalah bulu ketek Katolik. Protestan bulu ketek Katolik. Ya karena Dikatakan Roh Kudus tidak bergender, supaya Maria dikan Tuhan. Dasar bulu ketek Katolik. Itulah sebabnya ku katakan Tritunggal Udin Petot. Ajaran setan kau, kurang ajar. Manusia bohong. Nabi Luga yang pertama kali menyembah Yesus itu 3 orang Arab loh, 3 orang maju sama mamanya Yesus loh. Ya kenapa Mana ciptaannya itu? Yesus adalah si Maria, kau jadikan mamanya sekaligus Iya, kenapa Tuhan. itu? Itu Maria bisa jadi Roh Kudus, Udin Petot. Maria bukan Roh Kudus, Dajjal. Maria itu ciptaan, Roh Bilang Kudus itu tadi sang Maria jadi pencipta. Roh Kudus, sekarang jadi Dajjal. Yang benar yang mana ini? Roh Kudus itu bukan Maria. Maria itu ciptaan dari Roh Kudus. Jadi kenapa kau bilang mamanya Yesus adalah si Maria Maria, ciptaan manusia dari Roh bohong? Kudus. Sejak kapan Roh Kudus menciptakan Maria? Aduh. Loh, kan Tuhan itu kan 3, Allah Bapa. Salah ini udah. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan tidak menciptakan Maria, tidak menciptakan Maria. Sesat ini Nabi Luga. Tolong dong, Baca kan. diganti dong manusia blow on ini, dua-duanya tololnya sama. Di mana? Sekarang saya mau tanya ayat Alkitab mana Kau- yang berkata Maria Kau Tuhan ngomong menciptakan enggak, Maria. kenapa? Mana? Buka, Kenapa buka. kadar ketololan kesukaan besar? Kenapa kadar ketololan kau sama si Onta tuh 11-12? Tolong kau di mana ayatnya Maria diciptakan Tuhan? Nabi Luga, Ya, Nabi seluruh Luga abal-abal ini nggak tahu bahasa Indonesia. Sang pencipta itu Jadi Allah. siapa? Sang Maha Kuasa itu Tuhan. Begitu. Gimana sih kau itu? Adam dan Hawa. Baca kamus bahasa Indonesia itu. Kau Aduh, ini udah Udin Petot. Jadi gini, dia ini kan udah sesat Udin Petot, tetapi ada lagi kesesatan di bawah Udin Petot. Jadi ini dia kesesatan bidat di dalam Udin Petot. Nah ini Ya, berarti di kau dalam Udin Udin Petot ini Petotnya. juga masih ada bidat. Jadi bidat di dalam bidat ada bidat lagi. Nah ini manusia terkutuk dua ini. Cocoknya masuk neraka kalian. lupa. Saya mau tanya di dalam Alkitab di mana? Udin Petot.
Tunjukkan ayatnya, Maria diciptakan, oke? Tritunggal Udin Petot. Tritunggal. Siapa lagi nih? Oh, ini bagus nih. Mainkan ini juga Tritunggal Udin Petot kalau nggak salah. Rumah doa ini juga Tritunggal Udin Petot. Silakan keluarkan, buka mulutnya. Kalau nggak kau buka nanti kau buka pakai linggis nanti. Silakan. Gimana? Saya tanya kau. Mana ayahnya Maria? Ya, silakan. Makasih di Udin Petot siapa ya? Ini Nabi Luga balap. Oke, jadi begini. Kamu percaya nggak Tritunggalnya Tertullianus? Enggak, udah kamu nggak usah ngomong itu. Ini kamu Luga ini Luga yang mana ya? Pernah denger nggak sih? Nabi Luga. Saya Luga Nabi. Saya Abal-abal. Luga yang Nabi. Ya, Apa sih? Jadi kita biskan sebagai Nabi, dia itu nggak tahu di kapan. Nggak tahu di kapan. Yang ngomong Di depan satu gua orang atau di mana? ngajar, kau bisa diam. Kita turunin dulu nih. Turun satu. Nanti ngomong semua ini. Turun. Biarin yang ini sama. Biarin. Ini Luga. Berisik kali. Oke. Kenapa kau Kamu ngomong aja. Apa yang mau kau tanya? Ya kamu tanya aja apa yang mau kau tanyakan di sini. Kita di sini dialog. Silakan. Apa? yang mau- hidup ini? Mau paham? Kirain udah Saya selesai Tritunggal dulu. Titanium. Saya Tritunggal Titanium. Tritunggal Titanium rumusannya adalah Maria adalah ciptaannya Yesus. Saya tanya, Maria itu ciptaan atau mamanya Yesus? Coba kau jawab. Di mana data Yesus menciptakan Maria? Tunjukin dalilnya. Saya tanya si rumah doa, tolong dulu kamu si Ontani turunin dulu deh. Satu-satu aja Tunjukin Bang ayatnya. Arif. Yo. Narasi yang kamu ucapkan Maria tadi ciptaannya. tunjukin ayatnya. Iya. Gak usah kamu Iya, tanya. Maria itu tunjukin. ciptaannya. Tanya. Tunjukin Loh, ayat. Yesus itu kan pencipta. Ayat. Yohanes pasal 1, segala sesuatu kan diciptakan oleh firman. Nah, termasuk si Maria. Tunjukin Maria itu ayatnya. ciptaannya Yesus. Ya, yang narasi kamu Firman baru itu ucapkan yang duluan. iya kan saya bilang Tadi firman kamu itu bilang menjadi Maria apa? Tadi ulang. Kita mulai dari awal. Ulang. ya. Ulang. Maria adalah ciptaannya Yesus, bukan ibu kandung Yesus. Coba jawab. Maria adalah ciptaan Yesus. Tunjukin sama Bukan saya ibu dari kandung. Tunjukin. Mana ayatnya? Loh, Yesus kan Tuhan. Berarti kan Maria kan manusia biasa, berarti dia ciptaannya. Mulut kamu itu jangan asal bernarasi. Yohanes nggak pasal ada 1, referensi. tolol. Yohanes Kamu tolong, Dikasih kamu ayat baca ini. ayat nggak sama yang kamu narasikan. Kamu bilang orang kamu tolong. Yohanes Sama yang maaf ya Arif ya. Loh. Tadi saya mau karena emang mau stop mulutnya si tolol yang ngomong saya tolol. firman segala sesuatu. Mana tadi kamu kalau nggak bilang bisa Maria adalah ciptaan berdialog, Yesus? kamu turun, kurang Mana? ajar. Turun. Mana? Oh, jadi kamu mau jadikan Maria pencipta. Mana? Si kurang ajar kau masa. Mana? Nggak Maria usah itu ngomong kurang manusia ajar. berdosa, tai. Goblok. Mana? Masa Maria Aku bukan ngaku ciptaan. terima Kalau dia bukan kosa. cipta berarti dia pencipta. Mana? Manusia Tadi kambing kau narasimu masa tadi kau bilang. bilang. Mana? Kamu jawab aja. Maria bukan Mana? ciptaan, berarti dia pencipta. Nabi Luga. Maria Itu udah adalah jelas. ciptaan. Mana narasi? Mana dalilnya? Mana? Lalu Mana? kalau Maria bukan ciptaan berarti dia Tuhan. Anjing kau kurang ajar. Buktikan dalilnya. Masa Maria Tuhan lempar nanti kau pakai. Dalelo. Kurang ajar kau. Ngaku Ujak Kristen batang leher kau. teman-teman 2.300 ya yang nonton ya. Nggak ada Kristen kayak si Tambunan ini ya. Mohon maaf. Saya Nabi Banyak, abal-abal. udah Nabi banyak. Luga abal. Ada yang pindah. ada penonton. Saya atas nama Sekarang- Kristen memohon maaf atas Nama Kristen pala kau atas nama HKBP-nya kau kurang ajar. Kristen kekristenan kau HKBP bodoh. Nggak ada Kristen ya ngomong kata bodoh. Tunjukin sama saya Maria. Ada, saya orang Kristen yang Tulisannya. kata bodat. Oke. On kau. Ya, sekarang saya mute, tolong di mute, Bang Arif. Tolong di mute, saya mau ngomong. Oke. Tritunggal kau Makasih dari udah- tadi. diam dulu kau. Aku ngomong baru kau ngomong. Mas Arif, makasih undangannya. Saya sengaja naik. Terima kasih karena saya lihat cukup banyak viewernya. Atas nama Kristen, kami tidak diajarkan untuk memframing orang lain ketika berdiskusi ataupun menyampaikan pendapat. Jadi Luga Tambunan ini bukanlah Kristen dan tidak mewakili dari organisasi kami ataupun kumpulan kami.
Sekian, terima kasih. Nabi Luga balabal. Makasih, dan ini bukanlah representatif dari kekristenan karena kekristenan memang tidak diajarkan seperti itu. Oh, jadi Maria pencipta. Dasar Udin Petot, masa mencipta. Nabi Luga. Kurang ajar kau. Ya, jadi Masa Pak Hari, katanya kadang-kadang Maria saya nggak pencipta? pernah mau naik kalau diundang tuh. Saya nggak seneng kalau saya Kamu tuh bukan orang terkenal di dunia Islam. Sok-sok Bang Arif siapa juga kenal lu. Pendeta bukan apa bukan nggak terkenal juga. yang lain kalau mau Nabi tahu Luga, tentang Udin Tritunggal Petot. mungkin bisa masuk. Masa katanya Maria pencipta? Kami ada Aduh, membahas tentang itu. sanggup ada aja kau. Maria itu manusia biasa, tolol. Goblok, tolol, bodat, anjing. Kenapa lagi sih dinaikin orang gila Kami ini? tidak ngajarin kayak gitu ya, sorry ya, maaf. Kami nggak ada gitu ya, sorry ya, maaf. Masalahnya kau dajal. Apalagi yang Nggak lebih ada, cocok dikatain? nggak ada, kami nggak. Lah kau dajal. Kamu Islam kan? Antikris kau. Apakah kamu Islam? Sehingga Islam ustadznya ngajarin orang ketika berdiskusi ngomongnya goblok, tolol, anjing, bodat, kosakata hewan, luga. Kalaupun orang bawa Islam ya, nggak ajarin untuk ngomong kosakata seperti itu. Jangan Itu minta tolong Bu ya, jangan yang bawa nama lalu Islam. Dia itu Kristen. Ya, jangan bawa Dia nama bukan Islam. Islam, maaf ibu ya. Berarti dia bukan Islam. ini tangkap. Luga ini bukan Islam. Itu. Berarti Dia Kristen Bu, dia Kristen. Jangan bawa Oke, nama-nama berarti bukan Islam Islam. ya. Jangan Baik, sebut iya, iya. dia bawa nama-nama Islam ya. Jangan Baik, Bang Felix. Baik, Bang Felix. Jadi saya juga mewakili Kristen, Bang Felix. Mungkin saya juga mewakili Kristen, Bang Felix. Mungkin saya Kau mewakili HKBP, kurang ajar. Saya mewakili Kristen. Luga ini bukan Kristen Kristen juga. kau mewakili HKBP ya kau. Bodoh Bodoh. kau. Kristen. Tapi saya gereja karismatik. Gereja kamu ngomong nanti habis kamu ngomong saya bicara. Tapi dia di mute. Saya nggak bisa ngomong sama hewan soalnya. Jadi gini teman-teman, teknik untuk berdiskusi makanya rumah doa. Saya dulu bicara. Dari tadi kau ngomong kurang aja. Kau Ya silakan kamu lanjutkan, silakan. Saya akan tunggu kamu sampai kamu diam baru saya yang bicara. Lanjutkan. Arif juga kau. Silakan lu gak Iya, tahan. oke. Jadi satu, dia mengatakan Maria bukan ciptaan. Si Maria jelas manusia biasa, tai, anjing. Kau bilang Maria bukan ciptaan. Dasar kau anak setan. Maria itu diciptakan oleh Yesus. Dia diciptakan oleh Yesus. Tentulah dia bukan mamanya, kurang ajar. Maria itu cuma mama angkat. Roh Kudus namanya. Kamu diam, woi. Idiot, kamu Nabi manusia Luga, idiot, Udin kamu diam Petot. dulu. Itu dikandung. Si manusia idiot ini, kamu diam dulu. Sebagai manusia idiot kau diam. Aku lagi ngomong, ya, diam dulu semuanya. Kalau nggak turunin. Saya akan mengatakan Maria itu diciptakan oleh Yesus. Kalau dia diciptakan oleh Yesus, mana mungkin? Di mana datanya? Datanya di mana Yesus menciptakan Maria? Kamu diam dulu. Aduh, Udin siap. Petot. Kadang-kadang. Arif, lu bisa nggak turunin orang ini dulu? Lu kadang-kadang susah banget sih. Bang Haris ini tuh. Kalau nggak lu turunin dulu, ini si rumah doa aja dulu gua lawan. Ini berdua ini nggak ada kapasitasnya. Biar si rumah doa dulu, ini katanya mewakili Kristen. Turunin dua-duanya. Kurang ajar ini, oke. Ya. Tadi kamu bilang Maria bukan ciptaan. Kalau bukan ciptaan berarti dia pencipta, tolol. Bodat. Kalau orang tidak diciptakan berarti dia sang pencipta. Nah, sejak kapan si Maria jadi Tuhan? Dasar kau ngepet kau di sini kau. Kalau Maria bukan ciptaan, berarti dia jadi pencipta. Kalau Maria ciptaan, ya berarti Tuhannya adalah Yesus. Si Maria ciptakan. Yang saya tanyakan, ibu kandung dari Yesus. Mungkin ibu kandung Yesus adalah ciptaannya Yesus. Blow on. Pecahkan nanti handphone ini. Jadi yang benar adalah Yesus itu mama kandungnya Roh Kudus. Mana dasar ayatnya? Kejadian 1 ayat 28. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, laki-laki dan perempuan.
diciptakan menurut rupa berarti Allah itu laki-laki dan perempuan. Siapa yang laki-laki? Allah Bapa. Makanya saya bilang Ya ampun. Project Akbar dari Tritunggal Udin Petok menghilangkan kelamin Roh Kudus, menghilangkan gender Roh Kudus. Itulah agama kau. Ngehe. Udah belum? Kalau udah tutup mikrofonnya. Biar saya ngomong. Mikrofonnya. Oke ya, terima kasih teman-teman. Bang Arif, rasanya sih Jangan asal ngomong aja kau. Bang Arif, rasanya sih saya belum ngomong Gantian Luga. Gantian. Kalau nggak dia turunkan dulu Mana biar saya dalilnya? ngomong, nanti dia naik lagi. Oke, jadi gini ya teman-teman ya, Bang Arif dan viewer ya. Luga ini terus terang bukan mewakili kekristenan karena kosakata anjing, bodoh, tolol dan lain-lain itu keluar dari mulutnya, itu tidak mencerminkan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Maria ciptaan Yesus, dia bilang kamu tadi ngomong, saya nggak ada ngomong apa-apa dari tadi, tapi dia memframing saya sudah bicara. Dari situ saja sudah terlihat bahwa dia betapa bodohnya kupingnya mendengar. Ketiga, kalau saya yang punya Komal ini, saya tidak akan membiarkan narasumber saya yang tidak berpendidikan boleh naik di Komal saya. Nah, saya datang ke Komal Bang Arif ini karena saya tahu Bang Arif teman saya. Jadi, mohon maaf Bang Arif, ini nggak level saya Luga Tambunan dan tidak mewakili, merepresentatifkan Ya udah turun kau tolol kalau level turun aja bu kau. tololan IQ lu tes dulu, lu ada gila-gilanya. Tes dulu, siapa tahu lagi sakit jiwa ngomong di Komal aja mau pecahin Si Maria ciptaan, Oke ya, ciptaan makasih atau pencipta? teman-teman, Coba jawab. sampai jumpa. Silakan Turun, lompat kau. Cari orang narasumber bola yang nanti pakai pandai dan pintar. Udah ada turun, blow on. Terima kasih. Selamat berkata-kata hewan, selamat Tinggi hujat, kau. framing. Dan selamat Bang Arif menerima kegilaan Berat orang kau. seperti Luga Tambunan. Terima kasih. Terima kasih. Bodoh. Belum turun Luka. di kurang Kau aja. lawan saya, Luka. Nah, si Kau manusia lawan idiot saya. naik. Kau lawan saya. Ya, yang manusia yang idiot. Oh, ini siapa lagi nih? Yor Dibo. Ya, silakan dibuka mulutnya. Kalau nggak dibuka ntar saya buka pakai linggis. Cepetan. Buka mulut kau. Woi. Si kolor ini naik malah diam. Ya, silakan. Kenapa Silakan. sih mencari kebenaran firman Tuhan tidak bisa dengan kepala dingin, bro? Dia mengatakan Maria bukan ciptaan, katanya Maria pencipta. Ya marahlah saya lemparlah pakai sapu. Masa Maria katanya pencipta, si kurang ajar itu? Maria itu manusia biasa. Benar nggak? Mama kandung dari Yesus itu Roh Kudus, bukan si Maria, karena Maria itu ciptanya Yesus. Makanya saya bikin mereka Tritunggal Udin Petot. Mereka siap katanya menerima nama Udin Petot. Luga. Betul. Maria itu Kenapa lagi manusia biasa. idiot? Woi, manusia idiot internasional. Dengar Kau dulu. perwakilan dari manusia idiot. Kau yang Silakan buka mulut kau. idiot kau. Dengar saya ya, Luga, dengar saya dulu. Ya udah, silakan. Bang Alif saya dulu, Bang. Ya, Maria itu dikandung oleh ayah dan ibunya. Terus Benar yang nggak? ciptain Maria siapa? Iya, betul. Yang ciptain Maria Benar siapa? nggak? Iya. Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai nenek moyang kita. Iya, Oh, benar nggak? Ya. betul. Terus Yesus Ya. fungsinya apa? Nganggur gitu. Enggak, siapa bilang itu? Kau yang bilang. Bukan Yesus itu saya. pencipta atau ciptaan? Coba kau jawab. Yesus itu pencipta atau ciptaan? Gini ya, di dalam diri sang sumber atau Allah atau sang sumber itu. Kamu jawab Ada pertanyaan semuanya, manusia ada idiot. Woi, udah ikut kau. Bukannya dijawab. Pertanyaannya adalah Yesus itu pencipta atau ciptaan? Itu pertanyaannya. Manusia idiot. Pertanyaan kau itu Lempar. menjebak soalnya. Kok memang orang gila nih. Udah turunlah kau. Mau disuruh. Iya. Yesus Ini itu Bang pencipta Uga. atau ciptaan? Yesus itu pencipta. Nah, kalau Yesus pencipta, si Maria ciptaannya bukan?
Iya, Maria itu ciptaan. Nah, kalau Maria adalah ciptaan Yesus, kenapa Maria bisa jadi mama kandungnya Yesus? Karena Maria yang melahirkan Yesus ke dunia ini. Artinya Yesus itu mama angkatnya Maria. Mama angkat itu namanya, bukan mama kandung. Nah, siapa bilang Maria mama kandung? Kau aja yang blow on. Maria itu mama angkat. Memang Maria betul. itu Nah, kau mama udah mulai, angkat, bukan mama kandung, kau memang Don. mulai keras. Puji Tuhan, udah mulai waktu. Gitu dong. Maria. Siapa yang bilang Maria mama kandung Yesus? Oke, sekarang saya tanya, mama kandung Yesus siapa? Mama. Tak mulutnya. Mama kandung. Woi. Mama kandung Yesus adalah Roh Kudus, Tritunggal Titanium. Itu maksudku. Jadi jangan kau lagi menganut Tritunggal Udin Petot. Tritunggal Udin Petot ini akan saya hancurkan di akhir zaman ini. Ajaran setan kau ini. Turun kau. Udah selesai. Ada lagi yang mau dipecahin? Daftarkan diri. Si Vino ini agamanya apa? Tritunggal Udin kau anu di muka bumi ini bikin ngerecokain aja kau. Kurang ajar kau ya. Pindah kau ke gereja King of King. Jangan kau masuk di gereja AKBP lagi. Masa Maria mama kandungnya Yesus? Otakku ada di mana? Maria itu ciptanya Yesus. Si Arif ini mentang-mentang dipacarin sama si Rumah Doa, nunduk aja. Kau, integritas kau sebagai moderator tegakkan, Arif. Baru dikit aja. Aku diutus Bapakku untuk mencari, untuk mengembalikan domba-domba yang hilang ya, bagi kaum Bani Israel. Apakah Bani Israel itu sudah beragama Kristen? Silakan jawab. Bangsa Israel itu sudah percaya kepada Yesus walaupun semua 12 tanya Yesus. Apakah bangsa Israel itu sudah beragama Kristen apa belum? Sebagian udah. Kata siapa? Murid Yesus itu juga Kristen. Nabi begini nih, Nabi nih. Kata siapa? Enggak, kau ini bajigur, kau tuh agama dulu. Kata siapa? Kamu agama apa? Blow on ditanya agama, kata siapa? Saya ini agama yang benar, Islam, Muslim. Agama apa? Muslim. Muslim. Di sini kan Kristen, kenapa kau naik? Baik juga orang Bali nanti Islam tersinggung. Tolonglah yang Kristen aja dulu. Saya ini kalau debat sama Muslim tuh kelasnya harus Juma sama Zakir naik. Jangan kelas-kelas babu jangan dinaikin. Jijik saya ngeliatnya. Si Kojiro, yo, Kojiro buka muncung kau. Buka. Nanti kalau nggak gua buka pakai linggis. Buka mulut kau. Ya ini udah kurang ajar. Jadi Bang Luga, Kenapa kamu jadi tarik lagi? kalau aku mengakui Bang Luga sebagai Nabi Allah, aku percaya itu. Betul. Oh, udah percaya kau, bagus lah. Saya Nabi Allah, ya. Ujung-ujungnya nggak enak nih pasti. Enggak, benar, udah. Ya sebenarnya aku setuju sama Bang Luga sebagian. Kalau Adam itu mirip dengan Allah Bapa, ya. Cuman kalau Hawa mirip Roh Kudus tuh aku belum paham. Iya, sekarang kan pilihannya cuma dua, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cuma tiga ini yang dibandingkan dengan gambar Allah. Yesus laki, udah jelas. Bapa laki, satu-satunya pilihannya cuma Kudus. Gitu aja. Itu kan pelajaran anak SMA-nya itu, anak-anak SMP, anak SD. Iya. Ya pilihannya pasannya
cuma di tiga itu doang, kalau Adam laki-lakinya Bapa dan Yesus, ya berarti satu-satunya pilihan cuma Roh Kudus. Itu udah pasti. Karena kenapa? Karena kecuali pilihannya banyak, ya kita pusing jawabnya. Gitu. Iya. Ya udah Bang, Dan itu aja, Bang. kalau perhatikan Roh Kudus itu seperti perempuan. Oh, jadi caranya aku nabi ya? Iya Bang. Bang Luga itu Nabi Allah Bang. Kalau kau udah percaya. kalau kau udah Itu Nabi Allah Bang. ya udah, kalau kau udah percaya nanti kau gabung ke King of King lah, biar ada naungannya. Iya Bang. Oke Bang, aku turun dulu ya. Ya. Nanti kan kalau di King of King kan nanti. Oke Bang dulu ya. Oke, silakan. Iya. Cerita mulu, silakan. Oke. Ya, dibuka muka. Ya. Ini Bang Luga Mic-nya yang dibuka pernah mulut. ini diskusi sama Pak Odondi kan? Ini sama Pak Odondi kan. Betul. Ya, gimana Bang kabar Bang? Ketemu kita di sini. Baik. Baik ya. Gini Bang, tadi aku dengar di bawah kan, makanya aku naik kan. Ini kita suruh yang Kristen dulu naik. Ini kenapa Bang? Bicarain apa nih? Jadi gini, saya ini kan mau membuat reformasi besar-besaran di dunia ke apa? Ya, Tritunggal itu kan adalah konsep yang dianut oleh seluruh gereja di seluruh dunia ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi menurut saya ini ada yang nggak beres di Tritunggalnya Tertullianus, karena Tertullianus sebagai bapak gereja, tanda kutip sebutan orang Kristen, itu ribut dengan Origenes. Origenes itu juga bapak gereja di abad ketiga ya. Jadi mereka ribut. Origenes bilang Roh Kudus ibu, sementara Tertullianus bilang Roh Kudus tidak bergender. Nah ini menurut saya karena nabi-nabi sudah mendapatkan Roh Kudus itu seorang ibu, perempuan, dia perempuan cantik. Nah jadi menurut saya yang dikatakan Origenes yang betul, berdasarkan Kejadian 1 ayat 27, Allah menjadikan laki-laki dan perempuan menurut gambar. Kalau laki-laki dan perempuan menurut rupa, berarti Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Nah, sementara Tritunggalnya Tertullianus mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak ada gendernya, gitu. Nah, inilah saya bilang Tritunggal terkutuk, gitu. Jadi makanya saya ingin mereformasi gereja, menarik seluruh gereja di seluruh dunia untuk menganut Roh Kudus adalah ibu. Itu visi misi saya sekarang. Pertanyaannya Bang, kenapa mesti disamain gitu? Apanya? Kenapa? Apanya disamain? Misalnya kan jadi ada Allah ibu dong. Loh, kenapa kamu nggak bertanya? Jadi ada Allah Bapa dong. Kenapa kalau ada Allah Bapa kau nggak protes, Allah Ibu kau protes? Padahal Roh Kudus itu jelas. Di situ ada pribadi yang belum ketahuan kelaminnya. Kan kelaminnya kan dihilangkan oleh si Tertullianus kurang ajar itu. Manusia Dajjal itu. Dengan tujuan mengangkat Bunda Maria jadi Tuhan. Kan jadi si Maria yang jadi istrinya Allah Bapa sekarang. Kan dibilang kan Bunda Allah. Ya berarti Bunda Allah, Bapaknya Allah, berarti kan si Maria bininya. Kurang ajar nggak Tertullianus? Tapi dia nggak berani ngomong secara terus terang kalau Allah Bapa itu ada istri. Tapi kan dengan mengatakan Maria Bunda Allah kan berarti Allah Bapa bininya dia. Allah Bapa suaminya. Itu kan tipu namanya, benar nggak? Tapi itu kan roh kan Bang ya. Kalau roh itu kan udah jelas-jelas kan di surga nanti kita pun nggak ada yang gimana sih Bang? Lah kalau misalnya Maria Bunda Allah, janganlah dulu bahas ke situ. Bunda Allah berarti kan Maria itu mamanya Yesus. Nah, pertanyaannya siapa? Bunda Allah ini suaminya siapa? Berarti dia ingin menyamakan diri dengan Allah Bapa kan? Si Maria ini sebenarnya ajaran Tertullianus. Kan Tertullianus kan didukung oleh Gereja Katolik. Nah, Gereja Katolik kan sebenarnya di balik Gereja Katolik itu ada sosok setan yang namanya Maria Marguela. Itulah yang Jenderal nomor 3 Lucifer yang mengatakan bahwa menampakkan diri dalam penampakan Bunda Maria. Nah, itulah inti ajarannya adalah menghilangkan Roh Kudus adalah ibu. Kan itu kan suatu kejahatan. Kalau Roh Kudus adalah ibu, Yesus jadi tidak bisa dijelaskan ketuhanannya.
secara halus sudah menyangkal ketuhanan Yesus kalau si Maria mama kandungnya. Yesus itu hanya bisa jadi Tuhan jikalau mamanya Tuhan. Yesus itu tidak akan pernah bisa jadi Tuhan kalau mamanya manusia. Itu aja rumusnya. Aduh, itu Mama Tuhan, anak pasti Tuhan. Itu rumus. Mama Tuhan, anak pasti Tuhan. Ibu manusia, anak. Makanya kenapa Yesus itu tidak bisa diterima oleh orang Muslim jadi Tuhan? Karena mamanya manusia. Nah, ini yang harus dihancurkan. Supaya ibunya Yesus Tuhan, maka Yesus pun bisa jadi Tuhan. Ngerti nggak? Aduh, saya rasa bukan jadi kita mencocokkan sama logika orang, Bang. Tapi memang adanya begitu sih. Bukan logika orang, itu logika dasar matematika. 2 tambah 2 itu 4, nggak bisa dirubah sampai kapanpun. Itu sama. Kalau manusia menikah dengan Tuhan, itu anaknya blasteran, manusia setengah dewa. Tidak bisa jadi Tuhan, cuma setengah dewa doang. Nah, kalau Bapak Tuhan, Mama Tuhan, maka anak pasti Tuhan. Itu nggak bisa dibantah oleh siapapun. Tapi kalau Bapak Tuhan, Mama manusia, ini nggak bisa jadi Tuhan sampai kapanpun. Mau didebat, mau dibawa ke pengadilan manapun, pengadilan tertinggi di jagat nggak akan pernah bisa menang Yesus jadi Tuhan, nggak akan bisa gol. Makanya perdebatan Muslim dengan Kristen sudah hampir 1500 tahun, ya tidak pernah bisa menang. Orang Kristen tuh nggak pernah bisa menang melawan orang Islam. Makanya karena tidak bisa menang, ambil banting setir, jadi main penghujatan di Islamologi. Tapi kalau lo bisa menjelaskan Yesus Tuhan, Roh Kudus mamanya, itu nggak akan ada perlawanan oleh agama manapun di alam semesta ini. Itu. Nah, triknya Tertullianus ini jahat. Bagaimana dinusuk dari belakang, dia seperti musuh dalam selimut. Dia bukan musuh dari luar, tapi dia mau nusuk dari dalam. Nah, ini yang harus saya hancurkan. Makanya saya bilang, inilah yang disebut dengan Tritunggal Udin Petot. Gitu. Abang gereja mana sih, Bang? Saya gereja Betel Indonesia, tapi saya udah keluar. Sekarang saya mendirikan gereja sendiri, Gereja Sinode Raja Segala Raja, Kepausan Raja Segala Raja. Berarti orang abang aliran apa dong namanya? Karismatik. Karismatik ya? Setahu saya kalau semua mengajarkan bahwa Allah Tritunggal itu bukan ada yang lain-lain, Bang. Maksudnya kok jadi gini ya? Tapi bentar, Bang, aku salpo sama orang-orang yang orang karismatik. Gini, orang karismatik. Aku salpo sama orang-orang yang gimana, Bang? Orang karismatik itu sebenarnya yang masih diterima adalah organisasi yang belum ajarannya. Ajaran karismatik yang benar itu sebenarnya Roh Kudus adalah ibu. Tapi kan gereja karismatik di Indonesia kan baru menerima organisasinya doang, baru daftar ibarat kata. Tapi ajarannya belum direstorasi. Ajaran karismatik yang benar itu Roh Kudus adalah ibu. Nah, tapi karena mereka sudah masuk ke Indonesia, baru liturginya aja yang diadopsi, misalnya menyembah dalam roh, bahasa roh, tapi ajarannya belum diadopsi. Jadi nah, inilah yang saya buat, saya bilang restorasi besar-besaran, bahwa ajaran karismatik yang sesungguhnya itu Roh Kudus adalah ibu. Jadi bukan Kudus adalah tidak bergender. Kalau Roh Kudus tidak bergender itu masih ajaran Katolik. Jadi berarti kamu masih ngadopsi ajaran Katolik. Kenapa nggak kau pindah ke Katolik aja? Pertanyaannya Tertullianus itu kan Katolik. Tertullianus kan Katolik. Tapi pertanyaan kenapa Bang keluar dari GBI? Saya kenapa keluar dari GBI? Karena orang GBI sendiri pun masih ibarat kata sebagian darahnya itu masih darah Katolik. Jadi tidak murni dia darahnya. Jadi masih ada spermanya Katolik di dalam tubuh GBI. Karena masih sering digenjot. Kalau lagi malam itu digenjot, GBI digenjot sama Katolik. Nah, udah hampir bunting. Tapi salah satu karena saya melihat ada penggenjotan Katolik di dalam GBI, makanya saya keluar.
GBI itu masih melakukan hubungan seksual dengan Katolik dalam perselingkuhannya. Jadi ketika ada perselingkuhan dengan Katolik dalam hal pengajaran, makanya saya keluar dari GBI. GBI itu benar tadinya, tapi karena genjoran Katolik ini begitu kuat, kewalahan mereka, dan Tuhan menyuruh saya buka gereja sendiri. Gitu. Gimana tuh caranya Tuhan bilang sama Abang buka gereja sendiri? Tuhan yang ngomong sama saya, jangan ngikutin sistem, kamu bikin gereja sendiri. Karena saya sendiri pun posisinya udah duduk di 24 tua tuh, posisi saya udah jauh lebih tinggi dari Paus, lebih tinggi dari Eporus. Jadi ngapain lagi saya berada di dalam naungan yang kekuasaannya masih di bawah telapak kaki saya? Iya dong. Ketika ada orang di bawah telapak kaki saya, masa saya mau menghamba kepada orang yang di bawah kaki saya? Saya harus menghamba kepada raja saya, King of King. Karena saya sudah di ring 1. Masa saya jadi bawahan dari bawahan saya? Kan tak lucu. Betul nggak? Saya mau menghamba, pangkat saya ini udah jenderal nih. Terus saya mau menghamba kepada kolonel, kan namanya orang gila. Harusnya saya yang mengajari mereka. Saya aja buktinya ngajari mereka kok. Kenapa saya berada di GBI? GBI kan sudah percampuran spermanya Katolik, udah digenjot anusnya. Terus apa lagi yang mau dibahas? Oh gitu. Tapi setahu saya bang, kan kita setelah perjanjian baru itu kan kita orang percaya adalah bait Allah, dan hati kita ini, di dalam hati kita inilah ditanamkan yang namanya sifat-sifat kerajaan Allah, ya kan? Dan Nabi masih ada nggak di perjanjian baru? Enggak lah. Nah itulah ketika Katolik menggenjot pantatnya GBI, itu yang dimasukkan doktrinnya. Tidak ada nabi lagi ya, Udin ya. Iya Pak, tidak ada nabi lagi. Yang ada cuma karunia-karunia kenabian. Ya oke ya, kau ajarkan. Itu pas penggenjotan pantatnya GBI itu, tapi ditanamkan sperma itu di dalam pantatnya. Begini bang, jadi saya rasa orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus tentunya ditransformasi. Jangankan jemaat yang masih cetek-cetek kata bang ya, apalagi jenderal itu harus punya yang namanya dipenuhi Roh Kudus yang lebih, tapi levelnya karakternya beda, lebih bagus daripada levelnya beda. Kalau ngomong karakter, tapi masalahnya yang satu ini aku melihatnya kok jadi kotor-kotor ya omongannya ya. Sekarang begini, kalau ada Dajjal, nggak mungkin kita bahasanya Dajjal, kamu manis deh, tolong. Jangan ya, Dajjal. Kita nggak mungkin ngomong sama Dajjal yang udah giginya 1 meter, muka robek, terus kita ngomong, tolong dong, semangat ya, jangan dong berbuat kelihatan. Dajjal itu nggak usah digituin, Dajjal itu dikampak, ngerti nggak kau? Nah yang saya kampak ini kan Dajjal, guru palsu. Guru palsu itu, kalau kata Petrus di 2 Petrus 2 ayat 1, guru palsu itu sama seperti binatang yang hanya ditangkap dan dimusnahkan. Itu yang ngomong Petrus. Petrus aja ngomong guru palsu binatang. Kau akan nasihatin Petrus, jangan kau ngomong kepada guru palsu itu binatang. Bilang aja, jangan berbuat jahat. Jadi oke, bang. Kamu juga ketipu kau di sini. Oke, jadi pertanyaannya, apa yang membuktikan kalau abang lah nabi yang asli itu? Apa bukti kalau abang memberitakan Injil yang asli dan murni itu? Saya berdoa Tuhan Yesus menampakkan diri pakai jubah emas. Saya berdoa 7 malaikat datang bawa peti emas. Ya, saya pernah dibawa Tuhan Yesus ke neraka. Tim yang satu tim dengan saya melihat orang-orang Batak pakai ulos Batak dibakar di neraka. Gara-gara pakai ulus dibakar di neraka adat istiadat. Nah kalau pendeta-pendeta HKBP kan tidak akan berani menentang adat istiadat Batak. Mau dijanggola dia, mau diusir dari tanah Batak. Nah, tapi kan, itulah buktinya bahwa pendeta-pendeta ini tidak pantas menggembalakan umat. Makanya saya harus ambil alih. HKBP itu mau saya ambil alih kerajaannya. Nah, karena kecuali HKBP menyerahkan diri kepada King of King. Kalau nggak mau menyerahkan diri, saya ambil alih gerejanya, saya rampas jemaatnya.
Katolik juga begitu sama. Kalau nggak mau diambil alih, jemaatnya saya ambilin. Oke, pertanyaannya untuk selamat kita harus bagaimana? Ya pertanyaan selamat ya percaya Tuhan Yesus, mengikuti aturan para nabi, bukan pendeta. Aturan para Pendeta nabi. itu tidak. Iya, aturan para nabi itu nabi-nabi dalam Alkitab dan juga nabi-nabi yang Tuhan bangkitkan di akhir zaman. Aturan Nah, para saya- nabi atau kehendak Allah, Bang? Loh, kami sudah melihat pendetamu disiksa dicincang-cincang di neraka kok. Kami udah lihat. Terus apa lagi yang lo mau longin? Pertanyaannya, Kami udah melihat pendetamu mengikuti dicincang. kehendak Allah atau kehendak orang-orang yang katanya nabi? Ya sekarang kan begini, kalau memang saya bukan nabi ya tunjukkan dong penglihatan yang lebih dahsyat, misalnya 2 kali lipat. Bang Luga dibawa ke neraka 1000 kali, nah itu baru ada perlawanan. Tapi cuma kalau modal congor kau, bang saya becongor, gigi saya mau keluar karena becongor mulu muncung saya, nah guna. Tetapi kalau kau bilang, Bang Luga dibawa ke neraka sekali, saya udah 20 kali bang, itu baru ngeri. Jadi melawan nabi itu nggak boleh cuma modal muncung sama pantat, muncung buat ngomong, pantat buat disodok sama Beelzebul, nggak bisa. Melawan nabi juga harus dengan kekuatan otoritas dan mukjizat. Nggak bisa cuma modal muncung. Kalau cuma modal muncung mah gue bantu pakai kursi nanti, ngerti? Apa Gimana mukjizat ya, Bang, ya? pendeta kau? Nggak, apa mukjizat pendeta kau? Jangan cuma muncungnya aja, nanti gue robek lo mulutnya lo. Sebenarnya mujizat itu udah kita rasakan loh, Bang. Karunia itu gimana tuh menurut Abang? Karunia keselamatan itu. Karakter yang diubah dari kita gimana? Bukan masalah kalau masalah karakter kan ku bilang orang bersilat kata semua ngaku baik. Sekarang kalau mujizat itu nggak bisa, orang pura bikin mujizat nggak bisa. Nah apa? Penglihatan. Pendetamu dapat penglihatan nggak? Kau dapat penglihatan nggak? Tuhan bicara nggak sama kau? Nggak. Ya udah kau diam aja. Kita nggak butuh kalau Tuhan nggak bicara sama kau secara langsung. Kita aja udah ketemu Tuhan kok. Udah ada yang dibawa ke singgasananya Bapa, udah berdiri di depan tahtanya Bapa, udah. Nah kau apa yang kau buat? Oh saya cuma becongor bang sama pantat saya obral. Buat Lucifer, buat Beelzebul, disodok pantat saya. Ya nggak bisa lah, cuma modal pantat sama muncung. Jadi gimana tuh, Bang? Matius 7 ayat 21. Abang udah yakin orangnya? Nah bagaimana kau menawarkan Matius 7 ayat 21, kamu sendiri pun nggak ada mujizat aslinya. Katakanlah saya melakukan mujizat. Dengar ya, Bang. Nah, Biar kita bacakan Matius 7. Tuhan, kami udah membuat mujizat demi namamu, kami udah mengusir setan Ya. demi namamu, ya kan? Iya, iya. Ya, Lukas 10 ayat 20 juga sama. Tuhan, kami membuat mujizat demi namamu. Yesus bilang apa? Berbahagialah sebab namamu terdaftar di surga. Jadi Enggak. ada dua nih. Aku tidak pernah mengenal kamu, katanya. Itu Gimana, Matius Abang 7 udah ayat yakin 20. Itu Matius 7 ayat 20. Lukas 10 ayat 20 beda lagi jawabannya. Tuhan, kami udah mengusir setan demi namamu. Tuhan Lukas bilang berapa? apa? Lukas Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Kami udah mengusir setan demi 10 ayat namamu. 20. Yesus berkata, berbahagialah sebab namamu terdaftar di surga. Jadi jangan kau nafsir-nafsirin ayat, apalagi pendetamu nggak ada mujizat lagi. Pendetamu ada penglihatan nggak? Pendetamu nggak ada penglihatan, ngapain? Tapi saya tetap pada keyakinan saya ya. Maaf Apa? ya, Bang ya. Maaf ya, Bang. Kau gereja apa? Ada, saya Saya enggak. Protestan. Protestan AKBP. Ada, udah. Masih pakai ulos gak? Masih pakai adat istiadat Batak gak? Oke ya, saya tetap pada iman saya. Saya diselamatkan. Enggak, saya tanya lo masih Saya pakai kepada adat Yesus nggak? Kristus. Orang ditanya masih pakai. Yang saya tanya tuh adat. Kau masih pakai adat gak? Pakai ulos gak? Masih nggak? Oke ya guys, aku turun dulu. Tuh kan Tetaplah takut pada iman jawab. yang benar. Karena dia masih terlibat dengan persundalan. Dan turunlah kau.
Jadi kalau pendeta tidak ada penglihatan, berarti Tuhan nggak bicara sama dia. Itulah bedanya saya dengan pendeta lain. Tuhan sampai hari ini Tuhan masih bicara. Kalau pendeta lain Tuhan nggak mau bicara, kenapa? Karena memang Tuhan itu tidak mau memakai pendeta itu. Kalau tidak mau dipakai jadi pendeta, ya udah tinggal nunggu dibakar doang. Kenapa nggak mau dipakai? Karena memang Tuhan tahu nih Dajjal. Nah, oh iya, makan siang bentar lagi ya, 5 menit lagi, silakan. Kalau nggak ngomong turunlah, capek juga. Penyembah Dajjal, turunlah kau. Jadi teman-teman dukung teman-teman muslim juga. Ya silakan. Langsung kasih pertanyaan lu ya. Jadi hanya dulu suruh nanya dong. Orang suaranya aja nggak tahu, siapa tahu suara Dajjal, kita kan belum tahu manusianya yang mana. Enggak, Kristen dia. Silakan bro. Utapea, silakan dibuka mulutnya. Oi, lo emang lo siapa sih? Ini siapa ini? Luga, silakan. Iya. Kenapa Al-Quran menjiplak Alkitab? Saya Kristen. Jadi ini temanya kekristenan. Emang kenapa ya? Kan gue nanya ya kenapa Al-Quran menjiplak Alkitab? Oke. Temanya adalah tema kekristenan. Temanya di sini adalah Tunggal Udin Petot dan Tritunggal Titanium. Itu temanya. Di luar tema ini jangan, karena kamu kalau dibilang kamu jangan ngotot. Ini temanya adalah Tritunggal. Emang ada kalau masalah debat dengan Islam tuh bukan di sini tempatnya nanti.